Akhir Maret 2024 menjadi momen pertama kali Vivo Y100 muncul di permukaan yang diluncurkan oleh Vivo Indonesia. Ponsel ini menjadi saudara dari Vivo Y100 5G yang diluncurkan pada Januari 2024. Bisa dibilang, Vivo Y100 ini menjadi alternatif bagi Anda yang memiliki budget lebih terbatas. Pasalnya, selain absennya jaringan 5G, Vivo Y100 ini menawarkan kemampuan yang tak jauh berbeda di sektor utamanya, misalnya sektor desain, layar cerah, kamera, hingga baterai dan pengisian dayanya. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Vivo Y100 4G yang sudah tim gadget rangkum. Jika dilihat secara sekilas, Vivo Y100 ini memiliki desain yang tak jauh berbeda dari saudaranya. Kameranya disusun secara vertikal di atas modul kamera yang memiliki warna senada dengan warna bodinya. Hal ini menambah kesan minimalis tapi tetap elegan. Satu hal yang membuat Vivo Y100 ini terasa lebih istimewa dari Vivo Y100 5G adalah keberadaan teknologi Magical Color Changing Glass pada bodinya. Fitur ini disematkan untuk varian warna hijau semilir sebagai varian signaturnya. Sederhananya, fitur Color Changing ini mampu mengubah warna bodinya saat terkena sinar UV. Keelegan yang ditawarkan Vivo Y100 juga terlihat pada bagian framenya. HP ini menawarkan metallic frame yang berkilau ala HP flagship. Ketebalannya hanya 7,79 mm serta bobot 186 gram. Vivo Y100 mengadopsi sertifikasi IP54 yang juga dimiliki oleh Vivo Y100 5G. Sertifikasi ini membuatnya mampu bertahan dari debu dan juga percikan air. Sama seperti Vivo Y100 5G, Vivo Y100 4G juga dibekali fitur fast charging yang cukup kencang di kelasnya yakni 80 Watt. Menariknya, belum pernah ada HP Vivo Y series yang memiliki kecepatan pengisian daya setinggi ini. Menurut klaimnya, Vivo Y100 ini mampu mengisi daya hingga 45% dalam waktu 15 menit. Lebih lanjut, Vivo Y100 juga menawarkan jaminan 4 tahun perlindungan baterai. Kesehatan baterai akan tetap terjaga di angka 80% ke atas, bahkan setelah 4 tahun pemakaian. HP ini jadi jawaban yang pas untuk penggunaan jangka panjang. Untuk kapasitasnya sendiri, Vivo Y100 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Vivo Y100 menggunakan layar 6,67 inci berpanel AMOLED. Layar ini memiliki resolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Modelnya pun sesuai dengan selera orang masa kini, yakni dengan pansul yang istilahnya Vivo adalah Ultra O-Screen. Satu hal yang keren dari layar Vivo Y100 adalah tingkat kecerahannya yang bisa sampai 1200 nits. Kemampuan ini membuat tampilan layar tetap bisa dilihat secara jelas saat dipakai di bawah terik sinar matahari. Layar Vivo Y100 turut memuat sensor pemindai sidik jari di bawah permukaannya. Daripada ribet memindai muka, Anda bisa memanfaatkan fitur pemindai sidik jari di layar untuk membuka kunci HP lebih cepat. Untuk meningkatkan kenyamanan saat menggunakan HP, Vivo Y100 menyematkan 2 speaker atau stereo. Vivo Y100 juga dibekali teknologi Hi-Res untuk speaker stereonya ini. Anda bahkan bisa meningkatkan volume hingga 300% untuk mendapatkan suara yang lebih nendang. Fitur ini pun cocok digunakan saat di luar ruangan yang biasanya berisik dengan suara kendaraan atau keramaian sekitar. Hal menarik lainnya dari Vivo Y100 adalah punya performa yang bisa diandalkan di kelasnya. Ponsel ini menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 685. Meski rilis di awal tahun 2023, chipset ini bisa dibilang cukup bertenaga untuk melakukan aktivitas multitasking ataupun bermain game ringan. Chipset dengan proses manufaktur 6 nanometer itu ditenagai oleh prosesor octa-core. Prosesor tersebut terdiri dari 4 core Cortex A73 dengan frekuensi 2,8 GHz untuk performa, serta 4 core Cortex A53 berfrekuensi 1,9 GHz untuk efisiensinya. Jika merujuk pada pengujian benchmark oleh Nano Review, Snapdragon 685 ini mampu mendapatkan skor AnTuTu V10 di angka 340 ribuan poin.
Salah satu sektor yang tetap dipertahankan oleh Vivo Y100 versi 4G adalah kemampuan kameranya. Ponsel ini dibekali kamera utama 50 megapiksel yang sudah bisa diandalkan di kelasnya. Sayangnya, Vivo Y100 ini tak dibekali kamera ultrawide seperti Vivo Y100 5G. Dua kamera lainnya hanya sebagai pelengkap, yakni kamera deep 2 megapiksel dan sensor flicker. Anda bisa menikmati perekaman video yang lebih stabil berkat gyro AIS yang disematkan. Selain itu, Vivo Y100 juga menawarkan fitur dual view video. Fitur ini bisa merekam kamera depan dan kamera belakang sekaligus. Kamera depan Vivo Y100 masih sama seperti Vivo Y100 5G. Tak ada yang spesial yang ditawarkan. Resolusi kameranya hanya 8 megapiksel dengan perekaman video mencapai 1080p di 30 fps. Jenis sensor yang disematkan pada Vivo Y100 terbilang lengkap. Ada akselerometer, proximitas, cahaya, kompas, giroskop fisik, dan pemindai sidik jari di bawah permukaan layar. Ya, benar, HP ini punya giroskop fisik. Adanya sensor giroskop fisik ini membuat Vivo Y100 punya sistem penstabilan elektronik yang berguna saat merekam video. Sensor giroskop fisik juga memberi kenyamanan bagi pemain PUBG Mobile ataupun CODM. Catatan menarik selanjutnya dari Vivo Y100 yakni memiliki NFC multifungsi. Fitur ini memungkinkan HP mampu mengecek sekaligus mengisi saldo kartu e-money. Vivo Y100 dijual dengan aksesori yang lengkap. Di dalam kotak atau dus HP ini terdapat berbagai aksesori. Misalnya softcase, SIM ejector, kabel USB-C, dan yang paling penting adalah charger 80W. Vivo juga menyertakan screen protector yang sudah terpasang di layar unit HP. Kelengkapan aksesori dalam paket penjualan tentu saja merupakan nilai plus. Pasalnya, tak semua produsen masih mau memberikan aksesori yang lengkap pada ponsel yang dijual. Dengan aksesori lengkap, konsumen pun tak akan dipusingkan untuk mencari aksesori pihak ketiga yang kualitasnya belum tentu bagus. Salah satu kekurangan yang mungkin jadi bahan pertimbangan bagi sebagian orang adalah belum mendukung jaringan 5G. Jika Anda sangat membutuhkan jaringan 5G, Vivo Y100 5G mungkin akan lebih cocok. Namun jika Anda merasa jaringan 5G ini tak terlalu penting karena masih belum merata persebarannya di Indonesia, Vivo Y100 bisa jadi pilihan yang bijak dengan harga yang lebih murah. Vivo Y100 menghilangkan kamera ultrawide yang sebelumnya ada di Vivo Y100 5G. Penghilangan kamera ini mampu membuat harganya jadi lebih murah. Jika bicara soal penting atau tidak, saya pribadi menganggap kamera ultrawide ini cukup penting, sebab kamera ini bisa memotret dengan sudut pandang yang lebih luas dari kamera biasa. Vivo Y100 tak mampu merekam video dengan frame rate 60 fps. Seluruh kameranya hanya bisa memproduksi video dengan resolusi 1080p pada frame rate 30 fps. Hal ini merupakan sebuah kemunduran mengingat sudah banyak kompetitor di kelas harga yang sama memberikan fitur perekaman 60 fps. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.